Kurang ajar, lepas. Gak usah banyak gaya kamu ya. Kamu tuh cuma seorang laki yang gak tahu diri. Gak usah banyak ngomong kamu di sini. Gak ada nyali, cuma gertak. Ajar kamu, Yudi. Apa sih? Mama. Mau apa? Hentikan! Apa sih ini? Diam kamu ya. Kamu jangan ikut campur, ini urusan laki-laki. Ya kamu yang diem. Kamu gak sadar apa kalau dia tuh kakak ipar kamu juga? Kamu tuh mau berkelahi seperti banci. Mau menyerang aku di saat aku nggak siap. Kamu tuh benar-benar pria yang nggak tahu diri. Kalau aku nggak mandang kamu sebagai suaminya Maya, udah habisin kamu di sini. Tapi aku nggak mau dia jadi janda di usia muda, jadi aku akan bebasin kamu sekarang. Kurang ajar kamu, Yudi. Sini, biar aku tutup mulut kamu. Mas, udah, apaan sih? Udah hentikan. Kamu kenapa mas senyum-senyum? Mereka boleh-boleh aja ngusir aku dengan cara seperti ini. Tapi mereka nggak tahu. Aku mengetahui rahasia keluarga mereka yang paling dalam. Rahasia itu akan aku pakai untuk menghancurkan keluarga mereka. Emangnya rahasia apa? Sepertinya ada mobil yang mendekat. Tolong! Tolong! Alhamdulillah, mudah-mudahan orang itu mau menolong aku. Kamu yakin perempuan itu udah mati? Yakin. Tadi aku bawa dia ke sini. Turun dari mobil aku dorong dia ke sana. Udahlah, kita pulang aja. Mustahil dia masih hidup dari ketinggian ini. Dia pasti udah mati. Mas, aku belum yakin sebelum aku lihat sendiri mayatnya. Mas, aku nggak nyangka ya ternyata perempuan itu benar-benar menyimpan rahasia yang sangat besar loh. Pantes saja dia selalu berusaha ngasih tahu ibu kalau Aisyah itu anaknya. Ya untung aja deh ibu juga nggak sadar ketika Bu Ranti menyuruh ibu untuk menatap matanya Aisyah. Supaya Aisyah tuh tahu kalau sebenarnya ibu itu adalah ibunya Aisyah. Untung aja ibu nggak tahu maksudnya Bu Ranti apa. Ya supaya dia menyadari kali kalau Aisyah itu memang betul anaknya. Tolong! 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 Sial. Ternyata dia benar-benar masih hidup. Kacau. Bukan mas, aku bilang juga apa? Dia tuh masih hidup. Kamu sih. Untung aja aku ngajak kamu untuk meriksa. Mas, aku punya ide. Lebih baik sekarang kita menjauh aja dulu dari sini sebelum dia mendaki ke atas, ya? Kamu memang pintar adikku. Ayo. Ayo. Ya Allah. Ayo bangun. Ternyata kamu masih hidup. Bangun! Bangun kamu! Bangun! Diam! 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 Lepaskan saya, kamu udah jahat sama saya. Lepaskan. Diam! Kamu yang tega sama saya.
Kamu menyimpan rahasia terbesar Aisyah. Kenapa kamu buka itu semua sekarang? Astaga, jadi Yudi sudah menceritakan ini ke Maya. Kenapa kamu diam? Ayo jawab. Dengar baik-baik. Rahayu itu mau membunuh Aisyah. Saya harus mencegahnya. Saya tidak mau kalau darah dagingnya sendiri terbunuh. Paham kamu? Hei, tapi Aisyah itu sudah menampar kakakku. Dia juga sudah menghina kakak aku. Kamu tahu itu nggak? Dan kamu kenapa menghalangi aku untuk potong tangannya dia? Kamu sudah berani ya melawan aku ya? Dan kamu tahu kan kenapa aku dan Mas Yudi datang ke sini? Aku mau memastikan kamu mati. Nah, kalau kayak gini, pasti dia udah mati sekarang, Mas. Ini benar-benar menyenangkan. Ibu akan menyiksa anak kandungnya sendiri. Dan kau, Mas Yudi, aku akan beri kamu kesempatan untuk bersenang-senang sama Aisyah. Aku udah gak sabar, Maya. Itu akan sangat menyenangkan. Yalah pasti. Tentu aja itu sangat menyenangkan. Tapi tunggu. Kamu gak boleh ya balik ke rumah mertua aku sekarang. Tunggu aku kasih kabar sama kamu. Oke? Oke. Oke. Perih banget, Mbak. Iya, Mbak tahu pasti perih banget rasanya. Mbak kompres ya? Iya, pelan-pelan ya, Mbak. Iya. Gimana luka Aisyah, Mbak? Gak apa-apa, Restu. Aku gak apa-apa kok. Kamu gak usah khawatir. Kamu nih nggak apa-apa gimana sih? Jelas-jelas lukanya lumayan parah kok. Tuh lihat tuh sampai merah begini tangannya. Nah ini tuh memang harus diskompres. Kalau misalnya enggak, nanti kulit kamu tuh bisa mengelupas. Au. Perih. Ya Allah, aku seperti merasakan sakit seperti yang dirasakan Aisyah. Kasihan sekali dia harus menanggung penderitaan seperti ini di hari pertama dia tinggal di sini. Kamu kenapa mukanya kayak gitu, Restu? Jelek banget tau. Aku gak apa-apa kok. Maafin aku Aisyah, kamu gak pantas diperlakukan seperti ini sama ibu aku. Kalau aja ada yang bisa aku lakukan, aku... Restu, udahlah. Kamu gak perlu minta maaf. Kamu gak salah kok. Restu. Kayaknya mendingan kamu temuin Bu Ranti. Kamu tanya, barangkali Bu Ranti punya obat yang bagus. Biasanya sih dia punya ramuan tradisional. Bu Ranti. Oh iya ya, aku sampai lupa. Ya udah kalau gitu aku kesana sekarang ya. Aisyah, kamu yang sabar ya, tahan dulu. Permisi ya. Hati-hati. Aku harus segera beritahu ini sama Bu Maya. Restu. Mau kemana dia? Kok kayaknya buru-buru banget sih? Bu, apa sih Tin? Kamu bikin kaget aja. Ibu tahu nggak? Nyonya habis menyiram tangan Aisyah pakai air panas, Bu. Masa sih? Terus gimana? Lukanya parah nggak? Parah banget. Makanya Pak Restu tadi buru-buru keluar, dia mau ke rumahnya Ibu Ranti, Bu. Dia mau minta obat ramuan meringankan rasa sakitnya Aisyah. Hah? Bu Ranti?
Restu akan segera tahu Ranti nggak ada di rumah nih. Dia pasti akan mencarinya dan nggak akan pernah menemukannya. Kecuali kabar besok pagi saat ada orang yang menemukan mayat Bu Ranti. Bu, ibu kenapa sih? Kok ibu senyum-senyum sendiri? Gak usah kepo deh. Udah mendingan sekarang kamu kasih tahu aja di mana Aisyah. Aisyah di ruang bawah tanah, Bu, sama Ibu Sakinah. Ada yang harus aku lakukan nih sekarang. Kayaknya kita harus cari cara lain deh, Tin. Soalnya ibu tuh udah semakin lembek sama perempuan itu. Kayaknya kita harus cari cara lain lagi deh yang lebih buruk lagi. Soalnya dia disiram air panas aja nggak cukup. Tapi Bu, Nyonya kan udah gak percaya lagi sama ibu. Gimana cara ibu buat manas-manasin dia, Bu? Iya sih, aku emang udah gak punya cara lain untuk menghasut ibu. Tapi aku punya orang lain yang bisa aku pakai untuk bisa menghasut ibu. Ya, dengan seperti itu kan ibu bisa menyiksa Aisyah lebih buruk lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Ranti. Assalamualaikum. Bu Ranti. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mas dari Bu Ranti ya? Iya. Bu Ranti ini kemana ya? Udah beberapa hari ini Bu Ranti gak ada di rumah. Soalnya Pak Bisma lagi dirawat di rumah sakit. Aduh, ya udah kalau gitu saya telepon Bu Ranti dulu ya. Gimana Mas? Gak diangkat, padahal HP-nya aktif. Emangnya Mas perlu apa? Mungkin saya bisa bantu. Oh, gini Bu. Saya tuh mau minta obat pencegah infeksi akibat terkena air panas. Oh, kalau itu bisa saya ambilkan. Soalnya kunci duplikat rumahnya ada di saya. Oh ya? Bu Ranti ngasih ke saya buat jaga-jaga kalau ada yang mencari dia selagi dia nggak ada di rumah. Oh, ya udah boleh deh kalau gitu Bu. Ya udah, mari Mas. Sabar ya Aisyah. Sebentar lagi Restu akan datang bawa obat yang cocok buat kamu. Aku akan menghasut Aisyah supaya dia melakukan sesuatu yang membuat ibu semakin murka. Tina, kok pintu itu kebuka sih? Mungkin di dalam masih ada Ibu Sakinah, Bu. Tadi saya lihat dia itu lagi ngobatin lukanya Aisyah. Nggak ada gunanya diobatin juga. Nanti juga ibu bakal kasih dia luka yang baru. Sebenarnya aku kasihan sih Tin sama dia. Ya cuman mau gimana lagi. Habisnya dia bodoh banget sih. Berkali-kali punya kesempatan kabur nggak dimanfaatin. Ya aku sih nggak tahu apa alasan dia masih tinggal di sini. Apa dia masih sayang ya sama Restu? Tapi itu konyol. Dia pikir dia bisa ngelunakin hati ibu dengan cara kayak gitu. Itu mustahil. Tin, tapi kamu tahu nggak sih apa yang udah menimpa keluarganya semenjak dia tinggal di sini? Aku akan mengarang cerita tentang keadaan keluarganya dan membuat perempuan bodoh itu hilang kendali. Tin, kamu tahu nggak sih kalau hari ini Mas Arif hampir saja membunuh kakaknya, Mas Bisma tuh yang sombong gitu. Dan kamu tahu nggak Tin, apa yang akan dilakukan ibu? Ibu akan membunuh anggota keluarganya satu persatu dengan cara yang ibu inginkan. Ya, sebagai balasan kematiannya Mas Amir, aku juga dengar tuh Tin, kalau ibu mau menculik anaknya Bisma. Siapa tuh namanya? Mila.
Ya udahlah Tin, nggak usah diurusin, toh bukan urusan kita juga. Ya udah yuk, kita ke atas aja. Jadi mereka mau menculik Nila, keponakanku, Mbak. Iya, Aisyah. Astagfirullahaladzim. Tapi kamu tenang, kamu jangan sampai kebawa emosi ya. Percayalah, Mas Bisma itu orang yang baik. Dia orang tua yang baik, nggak mungkin membiarkan anaknya dalam bahaya. Enggak, Mbak. Aku harus menghentikan Ibu Rahayu. Aku harus kasih tahu Ibu Rahayu. Aisyah, aku mohon, dengerin aku. Kamu jangan lakukan apapun. Kamu jangan bikin ibu makin murka. Tapi Mbak, ini nggak adil, Mbak. Udah menyerahkan diriku di sini supaya aku menanggung semuanya, tapi kenapa mereka masih mengganggu keluargaku, Mbak? Aku harus kasih tahu, Mbak. Aku harus kasih tahu. Aisyah. Ayo Tin.